Halo semua, selamat datang kembali di volume kedua podcast Accounting for Society. Mas Zaki, kita jumpa lagi dan kali ini kita akan bahas terkait dengan ESG Assurance. ESG assurance, Ya, oke. topik yang menarik karena seringkali kata accounting kan relate dengan reporting ya. Hmm, Tapi ada isu assurance di sini. betul Gitu. betul. Eee, ada yang mengatakan bahwa ungkapan keberlanjutan itu seringkali tidak didukung ya dengan bukti-bukti yang kuat ya, Pengungkapan ya, ungkapannya bukan gitu kan. pelaporan ya, pengungkapan ya? Ungkapannya ya. Iya betul. Nah, maka perlu adanya assurance di situ, Ya, gitu. betul Nah, tapi saya melihat bahwa ini juga masih berkembang ya, betul. belum menjadi suatu praktek yang terstandarisasi ya, Ya belum juga menjadi suatu jasa yang diminati untuk diminta oleh para klien, gitu. iya betul, karena kalau kita lihat, sustainability report atau CSR report, itu memang tidak ada assurance dari, eee, saya tidak mau menyebut ya kantor akuntan publik ya, karena mungkin bisa saya belum tahu siapa Mhm, nanti akan memberikan assurance-nya. Tapi yang pasti adalah at least dari ketika si KAP melakukan audit terhadap, laporan keuangan perusahaan, yang dilakukan audit adalah audit laporan keuangannya saja. Jadi kalau seandainya nanti di situ ada, disclosure, nah disclosure-nya, misalnya sustainability report, nah sustainability report-nya memang tidak diberikan, assurance oleh si KAP tersebut. ya jadi ya tidak kemudian nanti seperti audit lah ya, yang kemudian akan diberikan opini ya. Saya yakin lebih ke review terbatas tentang aspek pengungkapannya Iya ya. betul. Dan kita tahu, sebenarnya demand yang tinggi ini kan mendorong adanya pengungkapan ESG ya. Jadi investor mulai melihat eee, pentingnya ESG untuk proses pengambilan keputusan mereka ya, terutama financing ya. Iya. Mereka ingin invest, membiayai, mereka ingin melihat apakah perusahaan itu taat dengan prinsip-prinsip ESG. Nah, terus juga ada tekanan dari regulator ya, pemerintah di negara-negara maju mereka sudah memiliki aturan yang ketat terkait dengan ESG ya, seperti misalkan eee, European Union misalkan ya, mereka punya CSR directive ya, dan juga US Securities Exchange Commissions mereka juga propose climate disclosure rules ya sebagai contoh di sini. Dengan adanya ESG assurance harapannya tentu perusahaan akan yakin mereka telah comply dengan regulasi yang harapan mereka penuhi gitu. Iya betul Pak Rijat, kalau kita lihat perkembangan yang lebih luasnya, di IFRS kita mengenal, IFRS S1 dan S2, Mhm, kalau di Indonesia juga sudah ada Dewan Standar Akuntansi Keberlanjutan, betul ya? Dewan mhm. Standar Akuntansi Keberlanjutan yang pada ujungnya nanti diharapkan juga bisa merumuskan, saya pikir tidak merumuskan ya, mengadopsi standar yang dimiliki oleh IFRS tersebut, sehingga nanti, ketika standarnya ada, bentuk assurance yang diberikan terhadap disclosure yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, itu akan lebih sistematis lagi karena sudah ada nih rujukannya Mhm. apa gitu. Ya, dan kalau kita bicara mengenai standar kan ada banyak ya, selain juga Betul, S1, S2 juga ada JRI misalkan ya. Nah, ya tantangannya untuk assurance adalah harusnya standar audit atau assurance di sini seragam ya. Ya seragam ya. Saat ini sudah ada inisiatif ya dari IASB Ya situ, ya mereka akan mungkin sudah ya menerbitkan terkait dengan International Standard on Sustainability Assurance 5.000 atau ISA 5.000 ya. Inilah satu inisiatif yang baik sekali karena dengan adanya ISA 5.000 itu, eee, proses assurance bisa diterapkan untuk semua topik keberlanjutan, semua topik, semua isu, juga ya semua informasi yang dipersiapkan dengan any framework ya yang diterapkan oleh ya perusahaan. Jadi ya. tidak hanya satu standar tapi bisa JRI, bisa S1, S2 ya. Dan mereka menegaskan engagement untuk ISA ini adalah limited atau reasonable assurance itu bisa diterapkan. Jadi bisa 2 nih, Oke. audit atau bisa review misalnya itu. Ya. Ya, u walaupun kadang di satu titik saya berpikir bahwasanya ketika standarnya mmm, dibuat atau disahkan, eee, apakah tidak akan apa namanya, membatasi seperti itu, eee,
langkah-langkah sosial yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Karena kan pada ujungnya ketika standarnya ada kan mereka akan berlomba-lomba untuk memenuhi standarnya saja gitu. Jadi standarnya ini harus juga dipastikan itu set level atau, eee, tingkat yang itu memang, eee, pas begitu. Maksudnya adalah kalau seandainya standarnya takutnya adalah jangan sampai, ketika standarnya dibuat, perusahaannya melakukan disclosure atau pengungkapan yang itu adalah ujung dari aktivitas atau effort yang mereka terhadap lingkungan sosial dan governance itu, eee, pragmatis untuk memenuhi standarnya saja gitu. Jadi standarnya ini memang dewan yang ada di standar ini memang bekerja harus ekstra lebih keras supaya, standarnya dibuat evolving waktu demi waktu sehingga bisa mempercepat yang kita sebut misalnya adalah, penurunan panas bumi atau efek rumah kaca atau misalnya berbagai isu-isu yang ingin diminimalisir dengan adanya standar ini gitu. Ya, tentunya dengan adanya insurance bisa, ikut berkontribusi lah ya untuk Iya, mengurangi resiko tersebut ya, iya, karena kan, eee, kita tahu ada, harapan bahwa, para insurance practitioners ya mereka akan benar-benar melakukan, pemeriksaan lah ya atau audit iya, atau jasa asuransi dan mereka diharapkan bisa juga menaati, code of ethics ya, iya. itu. Dan mungkin, satu hal yang, perlu ditekankan bahwa ISA 5000 ini itu principle based, Pak. Oke, Ya, jadi bukan rule based, lebih ke prinsip atau itu enak ya. outcomes, bukan step atau prosedures itu. Oh, itu enak Tuh, ya, jadi betul. ya, Jadi eee, room untuk, bukan improvement, room untuk melaporkan berbagai halnya luas ya? ya untuk assurance-nya, ya. Jadi, membutuhkan judgement profesional pastinya untuk, planning dan juga pelaksanaan Oke, dari engagement assurance assurance-nya benar. seperti itu. Nah ini mungkin, yang menarik ya dari, ISA 5000 ini, gitu sih. Kalau seandainya ISA 5000 itu adalah standar untuk memberikan assurance-nya, standar yang akan digunakan oleh perusahaan ketika disclosure-nya kan Itu opsinya banyak. banyak ya Ada bisa, GRI, ya, ada mhm, kalau seandainya IFRS S1, S2 itu kan mengizinkan, any framework yang ada ya, bisa GRI atau mhm. framework-framework yang lain. Nah, eee, pemberian assurance-nya juga harus memahami itu spektrum framework yang, Mmm, luas itu gitu. ya itu jadi tantangan untuk, practitioner-nya ya, untuk Iya betul, praktisi, assurance-nya. Saya pikir, betul. accounting, students, scholars juga perlu untuk, menjadikan ini perhatian ya, bahwa nanti klien datang mungkin mereka akan menggunakan berbagai macam jenis standar gitu, dan Iya ya betul. pengetahuan akan hal ini jadi hal yang penting buat mereka yang ingin terjun ke jasa assurance ini, Betul, sih. tapi di sisi lain kita juga jangan sampai apa namanya, eee, memberikan ketakutan begitu kepada student atau pemberi assurance-nya karena berbagai framework yang ada itu ketika dilihat dimensi utamanya tetap akan merujuk kepada isu lingkungan, isu sosial, dan isu governance begitu. Mmm, Jadi mhm. memang menggunakan bahasa yang agak sedikit berbeda atau memiliki penekanan lebih di satu dimensi dibandingkan dimensi lain, tetapi secara substansi topiknya ya itu begitu. Jadi saya pikir itu, mudah-mudahan bisa di-manage begitu. Ya tentunya benefit-nya tinggi ya kalau kita, melihat, assurance. Jadi dari sisi, peran akuntan ada banyak potensi peran ya, sebagai preparer Ya, dan sebagai, assurance, practitioners di sini. Kalau benefit dengan IAG Assurance pastinya tadi bisa lebih kredibel dan, lebih bisa dipercaya ya, pengungkapannya, terus juga bisa meningkatkan compliance juga, meningkatkan keyakinan investor. Nah, tentunya tantangan juga ada Pak Zaki, ya, ya. Tadi, terkait dengan kompleksitas dan juga lingkup ya, tiap region industri berbeda-beda, kompleksitasnya, belum terkait dengan tadi, ke kualitas data dan juga ketersediaan gitu. betul. Ya, untuk bisa mengungkapkan suatu informasi kan perlu data ya. Betul, Nah, seringnya perusahaan tuh, mereka masih, punya isu dengan data gaps atau betul. inkonsistensi dan, tentunya sebagai, assurance practitioner perlu untuk memastikan hal ini. Ya, Oke. ya. Apakah kita punya data atau tidak Pak Rejat? Kira-kira kalau misalnya ketika mengaudit laporan keuangan, kita punya range, fee-nya gitu. Nah, ketika assurance diberikan kepada, eee, pengungkapan isu keberlanjutan atau ESG,
kira-kira kita punya benchmark nggak atau tidak Bapak Richard? Karena itu akan menjadi apa namanya competitive advantage perusahaan juga ketika mereka bisa melakukan itu. Eee kalau tentu tiap cup akan berbeda ya, Betul. tergantung demand dari klien, apakah mau Ya, limited atau ya, reasonable assurance. ya, Yang artinya makin, tinggi keyakinan akan makin mahal ya, ya, jasa yang diberikan. Nah tentunya ini juga ingat apakah, perusahaan tuh, membutuhkan, tingkat keyakinan yang tinggi gitu. ya, Apalagi kan saat ini belum ada kewajiban ya buat ya, mereka, betul, betul. gitu. Jadi fee akan tergantung jenis jasa yang diberikan, dan Ya, juga akan tergantung tingkat keyakinan yang diharapkan dari fee tersebut gitu. ya, Ya. Dan perlu diketahui, ESG assurance itu bisa, bermacam-macam ya. oke, Bisa, memverifikasi carbon disclosure ya, bisa juga, melakukan due diligence terkait dengan, CSR report misalkan oke. ya, dan ada banyak jasa lain itu sih. Jadi tidak spesifik, oh sorry, bukan tidak spesifik, tidak secara Ke umum disclose begitu? aja, tapi bisa Oke, bermacam-macam yang, jasa assurance yang berhubungan dengan aspek ESG gitu sih. oke. Menarik teman-teman terkait dengan ESG assurance, kita bisa, diskusikan lebih lanjut, terkait dengan isu-isu lain ya. Terima kasih atas, perhatian yang diberikan, sampai jumpa di episode yang lain.